Mohon izin, Mbak Anita dan teman-teman, saya bacakan profil Mbak Anita, ya. Anita Hairunisa, dikenal sebagai penulis dan founder Bitrip Publishing dan COO Litesun Digital Library. Beliau telah menerbitkan lebih dari 50 judul buku, penulis skenario game dan film, layar lebar, animasi, dan film pendek. Beliau juga penggagas inkubator literasi pustaka nasional bersama Perpustakaan Nasional. Nah, teman-teman kelas menulis daring Elipsis yang mengikuti ILPN tahun 2022 kemarin, nah ILPN ini salah satunya digagas oleh Mbak Anita. Terima kasih sudah membuat program yang luar biasa bersama Perpusnas, Mbak Anita. Kemudian Mbak Anita juga sering diundang sebagai juri di berbagai kegiatan, diantaranya juri pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2020 dan 2021, juri pemilihan Duta Bahasa DKI tahun 2019, 2020, dan 2021, juri pemilihan Duta Baca Kota Bandung 2020 sampai 2023, pembimbing penulisan ilmiah populer bersama BRIN. Nah, kemudian pembimbing penulisan ilmiah populer untuk Universitas Pajajaran, ITB, UIN, dan lainnya. Beliau juga pembimbing penulisan ilmiah populer dalam program penerbitan 5.000 buku ilmiah bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi narasumber kita ini bukan kaleng-kaleng ya, karena ilmu beliau dan kegiatan-kegiatan beliau yang sangat padat, banyak sekali. Dan untuk Sumatera Barat beberapa kali juga diundang oleh UPT Perpustakaan Motor Bung Hatta. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bareng kembali ya, Mbak Anita. Amin. Untuk kegiatan berikut. Amin. Teman-teman, sore hari ini kita akan berdiskusi ya tentang mengubah karya ilmiah menjadi populer. Ini sebenarnya request dari kawan-kawan guru juga di kelas menulis daring. Bang Subhan, adakan dong kelas untuk kelas ilmiah populer. Nah, tapi bagaimana karya ilmiah itu bisa dijadikan karya populer? Karena teman-teman tentu sudah menulis skripsi, tesis, ya, kemudian dan karya-karya di jurnal-jurnal ilmiah. Tentu saja karya-karya ilmiah itu bisa dipopulerkan sehingga maksudnya bisa dialihkan ke karya populer sehingga karya itu bisa lebih enak dibaca. Nah, bisa lebih lentur dibaca, tidak kaku, tidak bosan pembacanya. Nah, sekarang kita mengundang pakarnya, Mbak Anita Hairunisa, untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait mengubah karya ilmiah menjadi populer, sehingga teman-teman di kelas menulis daring bisa mempraktikkannya nanti untuk mengirim karya itu bisa ke Elipsis, bisa ke majalah lain, surat kabar, atau maupun mau menjadikan buku. Lebih kurang 2 jam ke depan, kita akan 1 jam setengah ke depan kita akan berbincang-bincang bersama Mbak Anita. Layar, waktu, dan kita berikan kepada Mbak Anita Hairunisa. Dipersilakan. Iya, terima kasih Bang Subhan. Layar, waktu, dan semangat buat saya ya. Semangat, Mbak. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Syafruddin, kita pernah ketemu ya Pak di Bukit Tinggi. Ada Ibu Puspa, ada Mbak Ayu, kemudian ada Pak Karyoto, Mbak Yusno, Kak Yusnora, gitu kan. Ada Delvia juga, salam kenal semuanya, atau salam bertemu kembali. Senang saya mendapatkan tawaran untuk yuk bisa sharing, bisa diskusi lah bareng lagi sama teman-teman dari Elipsis. Nah, ini anaknya bukanya dengan pantun ya, karena ada Pak Syafruddin di sini, nanti Pak Syafruddin pasti membalas pantun saya. Ya Pak ya? Mudah-mudahan. Pak Syafruddin Marpaung siap nih. Oke ya, saya coba dengan pantun tema puasa deh pantunnya. Takjil sop buah si buah mangga. Ini bikin barusan Pak. Takjil sop buah si buah mangga. Sedap rasanya pelepas dahaga. Paling asik menulis di bulan puasa, tetap berkarya dan banyak pahala. Asik. Amin ya, amin. Dan lagi temanya juga, oh iya Mbak Yusnora, kita juga ketemu di perpustakaan ya Bukit Tinggi, alhamdulillah, senang sekali. Dan dapat tema kali ini kita tentang
menulis ilmiah populer. Insya Allah ya karya apapun sebenarnya karya yang dibuat dengan sebuah kebaikan, insya Allah nanti juga akan mendapatkan kebaikan. Terutama kalau itu adalah ilmu. Bayangin, sebuah ilmu yang sudah sekian tahun kita geluti, kita berdedikasi di situ, kemudian mendapatkan kesempatan, waktu, semangat, ya kita bisa menuliskannya menjadi sebuah karya ilmiah. Mungkin bagian pertamanya adalah tuntutan dari pekerjaan ya, atau tuntutan dari pendidikan, karena bagian dari tesis sekolah lagi gitu kan, atau disertasi atau jurnal untuk kebutuhan tertentu. Itu alhamdulillah sekali kita dapat kesempatan seperti itu. Tapi alangkah lebih serunya lagi kalau kita bisa memperluas apa yang sudah kita buat ini sehingga keterbacaannya juga lebih luas lagi gitu. Nah, biasanya orang yang kalau bikin jurnal itu ya Bang Subhan ya, mikirnya ke Scopus. Ya nggak apa-apa sih. Gitu. Kita pernah bahas itu ya waktu di Bukit Tinggi bareng sama Mbak Elvi ya, bagaimana tentang Scopus dan lain-lainnya gitu. Saya mungkin jalurnya adalah jalur penulis, jalur pembaca secara umum, sehingga kan juga pernah mengalami mengapa kemudian akhirnya saya sebenarnya kalau dilihat tadi berangkatnya dari nulis skrip film, nulis buku, bahkan awal-awal saya menulisnya buku cerita anak, sampai akhirnya saya kenapa jadi berkecimpung di ilmiah populer. Sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan juga. Kegelisahan saya adalah kalau Indonesia dikatakan kita itu nomor sekian lah dari di atas apa, kita cuma di atas Botswana ya, dari 62 dan lain-lain, jumlah terbitan kita yang sedikit dan lain-lain gitu. Saya termasuk yang tidak setuju gitu. Ini cuma masalah kerannya aja yang nggak keluar gitu. Hanya masalah apa namanya, ada pintu yang tidak terbuka itu saja gitu. Untuk masalah keterbacaan, masalah buku yang ada di Indonesia, masalah literasi yang ada di Indonesia, hanya ada pintu yang tidak terbuka. Sementara di pintu itu penuh sesak karya-karya hebat gitu. Karya-karya hebat yaitu semua yang berangkat dari kajian ilmiah gitu. Cuman masalahnya kajian ilmiah itu cuma diperuntukkan Menara Gading aja nih. Selama ini cuman benar-benar Menara Gading, cuman keren ya, keren memang keren. Keren di lingkungannya sendiri, di akademik sendiri, di teman-teman peneliti sendiri. Sementara masyarakat kita butuh banget percepatan untuk akselerasi keilmuan, tapi mereka tidak semua orang punya kesempatan untuk sekolah lagi, kursus, tidak tahu gitu. Tapi mereka menyandarkan bahwa satu-satunya ilmu yang bisa mereka akses itu adalah buku. Sehingga buku itu menjadi sesuatu yang rujukan deh. Kalau mau lebih pinter, lebih tahu, lebih paham, carinya buku deh. Nah, ini sebenarnya satu kesempatan kita membangun komunikasi yang asik gitu. Kalau zaman sekarang jauh lebih luas ya, karena tidak hanya buku. Kita bicaranya, saya nanti coba bergeser pelan-pelan bahwa kita bicaranya si ilmiah populer ini sebagai sebuah konten gitu. Mungkin Bang Subhan dan teman-teman lain juga sepakat, teman-teman di Elipsis apalagi ya yang sangat aktif dengan secara digital, anggaplah ini sebuah konten, sehingga buku itu hanya menjadi sebuah alternatif keluaran aja, format keluaran aja gitu. Nah, sebelum saya panjang lebar kemana-mana, saya mau share screen ya. Izin ya, saya share screen. Ini materi yang saya siapkan sebenarnya waktu saya juga ngisi di ini di Kementerian ISDM. ISDM ya, bukan ISDM, ISDM. Itu sama. Ya, di SDM itu bicaranya sama. Dan memang juga saya selalu bicaranya sama. Karena apa? Karena di tempat-tempat mereka itu banyak hal-hal yang menarik. Ya. Dede. Ya. Ya, di mute kan dulu ya. Iya. Siap, dia apa-apa. Saya kepanggil aja karena saya waktu kecil juga panggilnya Dede. Jadi di banyak tempat itu banyak konten-konten asik, konten-konten seru yang tidak terkomunikasikan kepada masyarakat secara luas.
Sehingga ini yang jadi semangat saya, ini jadi sesuatu yang jatuh cinta lah saya sama hal ini. Dan saya selalu sampaikan, sebenarnya karya apapun, saya yakin teman-teman juga sepakat, karya apapun itu harus berangkat dari sebuah penelitian lah yang tepat gitu kan. Sehingga apapun yang kita keluarkan itu tidak menjadi hoax, tapi menjadi sesuatu yang memang tervalidasi. Baik itu sebuah puisi, baik itu sebuah novel, ya cerpen, apapun pasti harus dari riset, dan risetnya itu bisa memberikan pembanding yang tepat. Apalagi sebuah karya ilmiah. Nah, cuman si karya ilmiah tadi dia tidak tidak punya jalur komunikasi yang sama dengan masyarakat secara umum. Ini saya temukan langsung benar-benar dari teman-teman yang misalnya di kementerian, mereka yang pelaku riset, di BRIN, mereka bicara keren di tatarannya mereka. Sebentar kita ngeliatnya, wah, apa ya itu? Gitu. Apa ya? Gitu. Bicara tentang energi terbarukan. Keren. Tapi kita kan nggak nyambung. Apa pentingnya energi terbarukan buat kita dari jarak, dari buah jarak misalnya? Apa pentingnya tentang sebuah bicara tentang penelitian terbaru terus tentang mitigasi bencana. Sementara kita tahunya ya begitu-begitu aja. Kalau gempa ya lari, kalau tsunami ya lari, itu aja. Nah, sementara mereka terus mendedikasikan ilmunya, dedikasikan waktunya mereka untuk itu. Dan selalu ada hal yang menarik dan terbarukan sebenarnya dari apa yang mereka tulis. Dan itu penting buat kita. Sehingga saya selalu mencolok sana mencolok sini, tujuannya untuk yuk, bagaimana karya keren ini, bagaimana produk ilmiah yang keren ini bisa tersampaikan secara luas. Dan asiknya lagi, sebuah karya ilmiah ini, kan dia ini berangkat dari penelitian, jadi tervalidasi nih ya per orangnya gitu. Kalau dia bisa diubah menjadi sebuah buku aja ceritanya, dan sebuah buku yang lebih populer, kemungkinan dia untuk dialih bahasakan itu jauh lebih besar. Karena dia benar-benar orisinal ya, benar-benar asli dari dia, dari penelitian, dan terbukti. Bukan sebuah buku yang opini yang kita kutip sana-sini, tapi dia benar-benar risetnya ada, dan risetnya mati-matian gitu kan. Dia sangat bisa gitu untuk menyentuh pembaca yang jauh lebih luas, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga bisa dialih bahasakan kepada bahasa-bahasa yang lain. Hanya dia butuh diklik aja sedikit. Klik sedikit agar apa yang dia tulis ini bisa tersampaikan. Kita ada di Indonesia nih. Kita ada di Indonesia yang begitu kaya, baik dari kekayaan alam, bumi, dan informasinya. Nah, semua ini harus bisa disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dari generasi ke generasi. Caranya, alhamdulillah nih, kita hidup di zaman yang teknologinya canggih. Segala sesuatu yang kita tinggalkan di dunia digital itu bisa terbaca. Bahkan dengan zamannya AI sekarang, segala sesuatu yang sudah dikerjakan dari tahun 90-an, dari awal-awal 2000, itu semua terekam, apapun itu, bentuk visual ataupun bentuk tulisan, itu terekam dan tersampaikan, tertangkap oleh AI dan muncul dalam ChatGPT misalnya ya. GPT gitu atau apapun lah, misalnya visual-visual lainnya. Nah, jadi apapun yang dilakukan sama kita itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Kalau kita ingin nantinya generasi berikutnya adalah generasi-generasi yang teredukasi dengan baik, generasi yang punya dapat asupan multivitamin literasi yang baik, kita harus mulainya dari sekarang. Kita harus gelontorkan, buka kerannya seluas mungkin. Karena dengan menulis, dengan menyampaikan informasi yang tepat, kita bisa berbuat apapun, kita bisa menciptakan apapun. Dan kekuatan kita adalah ya kata-kata kita tadi, kalimat, diksi, segala macam itu menjadi kekuatan kita, menjadi senjatanya kita. Senjata yang kelihatannya lemah, kelihatannya, apalah sebuah tulisan yang dibuat orang-orang introvert mungkin ya, yang lebih suka dalam dengan laptopnya dibandingkan berkeliaran gitu. Tapi mengubah sesuatu saat ini, tapi juga mengubah sesuatu untuk masa-masa berikutnya. Jadi sebagai seorang penulis nih asiknya ya, dan Subhan dan teman-teman lainnya, kita itu benar-benar bisa menjaga ilmu kita. Ini ada hadis ini, jagalah ilmu dengan menulis. Bulan puasa ya, jadi coba dicari, ada jagalah ilmu dengan menulis, ikatlah ilmu dengan menulis, itu ada.
Tanpa itu segala keilmuan kita, Bapak Ibu yang sudah sekolah sekian tinggi gitu ya, begitu tinggi sekali itu dengan riset yang begitu hebat, dengan pengalaman harian yang luar biasa, sayang sekali kalau tidak ditulis dan disebarluaskan, gitu. Dialihkan misalnya dari segala sesuatu yang selama ini jurnalnya ditujukan hanya untuk Scopus gitu. Coba kali ini kita lebih perluas, ambil kebermanfaatannya, ambil betapa besarnya kita bisa membangun bangsa ini lewat apa yang sudah kita buat. Nah, kita mengenal tulisan ilmiah ya. Ini semua pasti sepakat. Buat penulisan ilmiah itu standar lah. Paling dia adalah penulisan yang memiliki kaidah-kaidah wajib yang wajib kita ikuti agar menunjukkan identitas keilmiahannya. Ini adalah sesuatu yang paling asik. Kalau sudah bicara ilmiah, saya paling semangat. Kenapa? Karena insya Allah tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng kalau bahasanya Bang Subhan ya. Jadi semua yang disampaikan itu teruji, tervalidasi, sudah secara teori, secara penelitian sudah tepat, gitu kan? Karena dia sudah diuji. Sehingga apa yang disampaikan nantinya kita tinggal bermain di pengemasannya aja. Kita apapun tidak ada yang sia-sia menurut saya. Mau bicara tentang mineral, mau bicara tentang batu bara, mau bicara tentang parenting, mau bicara tentang pola pendidikan, mau bicara tentang cara mengajar, bahkan mengajar untuk anak yang baru membaca misalnya, atau bagaimana pendekatan anak di kelas supaya mereka tidak ada bullying, apapun itu sebenarnya adalah sesuatu yang ketika dibuat secara ilmiah, tervalidasi teori dan lain-lain, berarti itu sesuatu yang asik untuk dikomunikasikan secara luas. Nah, tervalidasi, saya selalu ngomong tervalidasi. Kenapa? Karena memang ya sebuah tulisan ilmiah itu dia lahir dari sebuah prosedur ilmiah, observasi, evaluasi, sistematika, bahasanya santun, cenderung baku memang, tapi itu jadi modal juga sehingga kita punya sandaran bahasa yang tepat dan baik nanti seperti apa. Isinya subhanallah insya Allah bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita tidak perlu takut lagi. Apalagi kalau ilmiah biasanya sudah tidak plagiasi ya, gitu. Insya Allah tidak perlu plagiasi sehingga prosesnya akan lebih mudah dan lebih cepat. Gitu. Nah sayangnya memang mengubahnya itu gimana? Mengubah jurnal menjadi buku atau menjadi sebuah artikel populer itu gimana? Mengubah sebuah penelitian yang kaku, yang ilmiah banget, saintifik banget menjadi tulisan yang populer itu seperti apa gitu? Apakah semua tema punya kesempatan? Ada. Semua tulisan ilmiah bisa sebenarnya kita jadi populer karena setiap bahan itu, setiap tema itu pasti ada pembacanya. Gitu. Taruh lagi nih, bicara tentang arsitek. Kita bicara tentang arsitek. Arsitek bisa gitu jadiin populer, bisa banget kalau nantinya bayangin akan banyak contoh ya paling kecil sederhana tukang bangunan yang kemudian apa mereka nggak suka baca, mereka suka, cuman nggak ada bacaan yang sesuai dengan kesehariannya mereka. Bayangin kalau tulisan-tulisan riset tentang arsitek, tentang bagaimana membangun fondasi jembatan, rumah, atap dan lain-lain itu kemudian dijadikan, disaripatikan menjadi sebuah tulisan ilmiah ya yang populer maksud saya. Kan banyak teman-teman yang sehari-hari berkegiatan di membangun konstruksi, mereka jadi dapat ilmu. Kan dapat ilmu dari mana lagi selain sharing, selain satu word of mouth mungkin ya dari satu orang ke satu orang yang lain. Nah ini contohnya seperti itu. Di bidang kesehatan banyak banget. Bayangin aja akan banyak ibu-ibu yang teredukasi bagaimana menjaga kesehatan keluarganya. Akan banyak ibu-ibu yang teredukasi bagaimana agar anaknya tidak stunting, cucunya tidak stunting, ponakannya tidak stunting. Dia akan terbantukan sekali dengan konten-kontennya kita. Gitu. Nah, tapi caranya gimana? Kalau saya sih kuncinya cuma ini ya. Kuncinya saya selama ini kalau saya mau mengubah sesuatu, karena saya pernah mengubah kumpulan jurnal menjadi buku, kemudian saya mengubah sebuah riset tentang leadership, tentang kepemimpinan raja-raja di Jawa Barat menjadi sebuah apa ya kita menyebutnya, itu sebuah rumusan
konten pertamanya adalah buku, tapi itu sebuah rumusan yang kemudian bisa dihakikkan oleh penulisnya, bahkan itu menjadi sebuah kurikulum yang ditempelkan di dinas yang mendidik para CPNS dan ASN ya, ASN di Jawa Barat. Dan tema itu menjadi sesuatu yang menarik juga buat daerah lain, karena kalau bicara leadership sifatnya umum ya gitu. Si penulis sendiri dia membuat penelitian itu karena dia sekolah kepemimpinan sampai ke luar negeri, sampai ke Perancis, sampai di sana dia sama tutornya sama gurunya tuh dibilang begini, ngapain kamu sampai jauh-jauh ke sini? Dia nih inilah jabat di Pemda. Ngapain kamu jauh-jauh ke sini? Karena sebenarnya leadership yang paling tepat itu adalah yang ada di bumi yang kamu pijak, di mana daerah yang kamu pijak. Itu leadership yang paling cocok. Kamu belum tentu loh belajar leadership dari Prancis, dari negara lain, dari Jepang, itu belum tentu sesuatu yang bisa kamu aplikasikan. Tapi kalau yang di daerah kamu itu sudah proven, sudah ada contohnya, sudah terbukti, sudah ada society-nya yang dibentuk karena leadership itu. Wah, kaget kan dia? Ulang aja, kalau bahasa Sundanya tuh nggak ulang. Jadi diem, jadi mikir gitu. Ya, mana ya? Akhirnya pulang dan dia melakukan riset. Dia kunjungi semua sampai ke Baduy Dalam, dia juga pergi. Akhirnya mendapat sebuah pola. Dan pola itu dia uji kemana-mana ya dengan ahli-ahli segala macam. Dan alhamdulillah itu jadi signaturnya dia, jadi dia hakikan dan kemudian juga bahkan diaplikasikan diturunkan kepada bentuk-bentuk lain dalam bentuk film, dalam bentuk kegiatan, sangat asik nih. Karena ya tadi berangkat dari sebuah data dan tervalidasi segala hal yang menjadi kalau di penelitian itu asumsi-asumsinya gitu kan, asumsi-asumsinya agar tidak pembaca tidak keliru mendapatkan informasi itu sudah terbukti. Nah, kalau dia menjadikan sebuah tulisan yang populer, itu sebenarnya data itu adalah insight. Kemudian validasi atau sesuatu yang ingin dia sampaikan, bahkan kesimpulan yang dia sampaikan itu sebenarnya adalah sebuah panggilan action kepada pembacanya. Dari data-data yang berubah menjadi insight itu akan membangunkan aksi, akan membangunkan imajinasi, akan membangunkan pemikiran yang asik pada pembaca. Dan jadi itu kalau saya bilangnya call to action-nya yang bisa kita lakukan. Karena prinsipnya cuma ini. Data validasi itu bagaikan insight dan action yang bisa kita ubah ke dalam tulisan kita. Nah, cuman masalahnya terkadang nih kita kalau bicara tulisan populer, tulisan ilmiah, itu kita selalu mikirnya datanya aja. Datanya aja, data yang dikomunikasikan di depan, data yang dikomunikasikan paling banyak, angka-angka yang dimunculkan paling banyak. Padahal ada cara lain membahasakan angka-angka itu. Atau ada cara lain mensaripatikan angka-angka itu. Karena yang dibutuhkan oleh pembaca untuk membaca secara umum adalah bukan itu. Yang mereka butuhkan adalah saripatinya apa sih, intinya apa sih. Data itu sembunyikan aja. Kenapa? Karena ketika memang mereka membutuhkan lebih jauh pembuktian, dia akan mencari data kita. Tapi justru yang perlu kita sampaikan di tulisan populer adalah kita ambil saripatinya aja, persingkat. Kemudian beri tampilan visual yang enak, bukan tabel. Nah, biasanya teman-teman yang peneliti itu tabel, ya segala angka-angka ini untuk membuktikan bahwa apa yang dia teliti itu luar biasa. Gitu. Tapi kan itu tidak mengkomunikasikan apa-apa. Gitu. Karena yang paling asik adalah buat kebermanfaatan luas adalah apa yang paling dekat dengan keseharian kita. Sehingga penampilan visual yang enak untuk dinikmati itu lebih penting agar dia mudah mengunyah informasi kita. Nah, setelah mengunyah berarti kalau dikunyah itu harus sesuatu yang renyah ya. Karena kalau yang alot susah dikunyah. Jadi tulisan kita pun harus renyah dan mudah dibaca. Mudah dibaca gimana tuh? Nanti ada cara-caranya yang bisa kita lakukan. Misalnya membuat itu menjadi renyah adalah teori itu kita sandarkan dengan sebuah konsep. Kalau memang teorinya bisa disembunyikan, sembunyikan. Tapi kita berikan konsepnya kepadanya. Analoginya seperti apa? Gitu. Misalnya kita lagi membicarakan tentang ekonomisnya sebuah energi terbarukan dengan hitungan-hitungan matematis. Bahwa kalau ini kemudian nanti Indonesia akan lebih lestari sekian tahun, wah itu nggak ngerti lah orang. Tapi, ini pernah saya lakukan ketika di BRIN,
dulunya LIPI ya. Ketika sebuah energi terbarukan, kita komunikasikan kepada pembaca secara umum adalah hitungan-hitungan matematis, masih hitungan-hitungan matematis ya, tapi bagaimana hematnya menggunakan energi terbarukan untuk mendapatkan kelebihan, menyisihkan lebih banyak dari uang belanja. Gitu. Nah, itu jadi lebih asik, itu jadi lebih keren. Dan orang-orang berpikir, oh, call to action-nya jadi lebih kuat, karena mereka dapat insight-nya gitu. Oh, berarti iya saya dukung deh segala penelitian tentang energi terbarukan. Kalau pemerintah ada itu produk baru tentang yang muncul dari energi terbarukan, saya dukung deh. Kenapa? Karena uang belanja harian saya jadi lebih hemat, jadi lebih besar gitu, saya bisa menyisihkan. Jadi para ibu-ibu bisa belanja online lebih besar lah dong, lebih banyak. Tidak mesti rumit gitu mengatur uang belanja itu seperti apa. Nah, itu adalah sesuatu yang renyah yang bisa dibaca lebih luas. Dan untuk tulisan populer sendiri tidak ada patokan, harus bagaimana sih? Ya paling asik sebenarnya ngikutin tren agar pembacanya bisa lebih banyak gitu kan. Paling asik mengikuti tren. Tapi kalau tidak bisa mengikuti tren secara luas ya kita cobalah dengan memberikan analogi, narasi, deskripsi yang lebih seru gitu. Kalau saya punya rumusnya nih Bang Suban dan teman-teman lainnya, saya sebutnya PRAS. Jadi kalau sudah tulisan ilmiah mau jadiin populer itu yang perlu kita lakukan adalah memeras. Kita peras itu persingkat bahasannya, kita buat enak secara visual, kita buat renyah bahasannya, agar apa? Agar ketika kita melakukan 3 hal di atas itu, kita sudah membayangkan bahwa pembacanya ini harus luas. Pembacanya ini harus orang-orang yang memang tidak sehari-hari bisa menyerap teori, tidak peduli dengan kata-kata keren ya dari sebuah konsep, tidak peduli dengan istilah-istilah keren gitu. Kalau mau bicaranya tentang kita harus bikin misalnya nih bicara tentang bisnis gitu ya, ngajarin anak-anak muda daerah, terus kita ngomongin tentang istilah bootstrap lah, kita ingin ngomong istilah tentang agile segala macam, belum tentu mereka ngerti. Tapi kita mau mereka tetap jadi orang-orang yang secara ilmu terupdate, tapi kita pilih konsep-konsep yang bisa menyertainya. Bayangkan akan lebih banyak mereka-mereka yang tergerak dan teredukasi dengan literasi yang kita sampaikan. Jadi PRAS adalah kunci dari mempopulerkan sebuah tulisan ilmiah. Dan untuk PRAS ini, yang perlu dilakukan oleh penulisnya adalah dia harus berpikir clear dulu. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Karena clear writing starts with clear thinking. Kalau kita nggak clear insight apa yang ingin kita sampaikan, pesan paling inti apa yang ingin kita sampaikan, kita akan sulit. Kita akan sulit membuat tulisan yang juga clear dan jernih untuk dibaca oleh siapapun. Gitu. Ini itu penting banget teman-teman semuanya, Bapak Ibu, agar yang kita tulis, yang kita sampaikan konten lah. Misalnya kenapa saya bicara konten? Karena ya bisa jadi berangkat dari sebuah tulisan, bisa jadi sebuah skrip. Saya kayaknya pengennya bikin video deh buat TikTok, silakan bisa bikin video buat TikTok dari konten kita. Itu akan lebih luas lagi membacanya gitu kan, ya mereka mendapatkan informasinya. Kenapa saya membaca bukan menonton? Karena tetap ada teks dalam video-video itu ya. Nah, gitu. Terus apa sih harusnya kita lakukan ketika ingin kita menulis sebuah laporan atau tulisan yang populer? Bahkan sebuah laporan kerja pun bisa dibikin menjadi populer agar keterbacaannya luas. Ya, tadi pertama kita harus plan adalah kita bikin planning. Kita bikin planning ingin mengomunikasikan apa? Clear writing start with clear thinking. Nah, good writing communicates idenya itu lebih clear dan lebih efektif. Emang good writing pasti, tapi kan gimana caranya kita bisa dapat good writing? Tadi startnya dari yang tadi, clear thinking tadi. Kita insya Allah akan mendapatkan cara untuk mengomunikasikan ide dan gagasan kita lebih clear. Kemudian hargai siapapun pembaca kita. Ketika membuat tulisan, jangan membayangkan tuh yang membaca kita adalah kolega kita sesama guru, kolega kita sesama dosen, kolega kita sesama ini. Nanti otomatis kita akan berat lagi nulisnya. Gitu. Kita akan kembali lagi kepada
teori, data, angka, tabel, gitu kan. Kita akan kembali lagi ke situ, karena itu yang ingin kita komunikasikan. Kalau pembacanya luas, kita harus jangan membuat mereka bosan. Kalau ada data, bahkan peraturan, nih ya, biasanya saya temukan di tulisan-tulisan ilmiah suka mencantumkan peraturan pemerintah dan lain-lain nomor sekian sekian gitu, dan mereka merasa itu penting disampaikan karena itulah dasarnya. Oke, kalau memang mau disampaikan boleh, tapi boleh nggak disampaikannya lewat infografis? Wah, gimana caranya? Ya, infografis itu bukan sesuatu yang harus keren-keren ya gitu, harus bukan sebuah data divisualkan jadi dengan ilustrasi yang luar biasa keren gitu. Walaupun sekarang banyak banget aplikasi yang kita bisa pakai, Canva, Pictochart dan lain-lain kita bisa pakai. Tapi bisa juga kok cuman foto, masukin peraturannya gitu kan. Kalau bisa foto, mengomunikasikan dasar dari kenapa peraturan itu muncul atau kondisi yang disampaikan lewat peraturan itu akan memberikan efek yang berbeda kepada pembaca kalau menemukan peraturannya itu di dalam teks, di dalam paragraf, di dalam deskripsi kita. Wah, itu pusing bacanya. Kemudian agar tadi tercipta good writing dan clear thinking, clear writing, harus kita buat outline. Outline ya, sebenarnya outline itu seperti apa. Dan sebuah tulisan yang baik itu mau ilmiah, mau itu dia populer, mau itu dia tulisan fiksi atau non fiksi, semua tetap punya alur tulisan. Semua tetap mengomunikasikan flow yang serupa gitu. Jadi ada pengenalan, ada introduction-nya. Saya dimasukin di sini nggak ya? Oke. Nah, ada introduction-nya, kemudian masuk pada isu, ada sebuah konflik yang disampaikan, ada solusi puncaknya gitu yang dihadirkan, kemudian ada penggambaran, andaikan solusi itu diaplikasikan seperti apa, kemudian ada penekanan untuk insight yang lebih kuat lagi, untuk action yang lebih kuat lagi, agar kita semua berpikir bersama. Karena dari sekian ratus mungkin ya tulisan populer yang saya baca, intinya sebuah penelitian itu pasti ingin, yuk kita duduk bersama menganalisa, mendiskusikan, ini ada sebuah temuan baru, ini ada sebuah temuan yang terluputkan oleh kita, bukan tidak terluputkan oleh kita. Ini loh, yuk apa yang bisa kita lakukan? Semua pasti mengomunikasikan hal yang sama. Dukungan sesuatu yang bisa kita aplikasikan, penghematan dan lain-lain, mengomunikasikan hal yang sama. Ini ada satu contoh, ini punya teman saya, sahabat saya. Jadi ini adalah disertasinya dia tuh untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu komunikasi. Dia nitinya adalah storytelling tentang kebahagiaan di antara purna bakti pensiunan PT Telkom Indonesia gitu. Di dalamnya ya diteliti sama kakek-kakek nenek-nenek semuanya ya, mereka yang baru pensiun dan lain-lain. Bicaranya tuh ternyata yang ditemukan adalah gitu. Banyak mereka yang kemudian bicara, si itu kena korupsi, si ini kena waktu kerjanya seperti apa gitu, ada korupsi. Aduh, untungnya saya enggak, untungnya gitu. Jadi kebahagiaan ya, bicara kebahagiaannya di situ tuh itu. Nah, dia membukukan ini. Gimana ya saya membukukannya? Dia bicara sebenarnya tentang storytelling gitu. Tapi kan kalau blok-blok data segala macam bicaranya pasti kita ngomongnya tentang pensiunan di dalamnya. Tapi enggak, bukan itu sebenarnya yang menariknya. Insight-nya enggak itu. Insight-nya adalah sebuah storytelling, sebuah cerita. Ya kan, sebuah cerita yang bisa disampaikan untuk bicara apa? Gimana caranya kamu selamat tuh, enggak kena korupsi dan lain-lain. Apa yang mereka lakukan dulu? Nah, insight itu yang kemudian kita kemas, kita olah dari disertasinya dia yang di sebelah kiri saya ini, ya. Tentang value of happiness among retired gitu kan, kita ubah menjadi dongeng anti korupsi, dan ini pembacanya jadi lebih luas. Guru bisa, orang tua bisa, anak-anak juga bisa membaca, siapapun bisa membacanya tentang buku dongeng anti korupsi ini. Bahkan ini bisa disematkan kepada banyak kurikulum untuk di praktik balik lah ceritanya, untuk praktik balik yang bisa digunakan
untuk seharian. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian kita bicara tentang data, tervalidasi, kemudian insight dan action-nya. Kalau ngeliat buku dongeng anti korupsi, kita langsung sudah kebayang, oke, apa yang harus kita lakukan kalau kita ini? Oh, berarti tools-nya apa? Langsung sudah kebayang. Dan orang nggak takut. Tapi kalau bicara di sebelahnya, kebahagiaan tuh pensiunan, ngapain saya baca buku tentang pensiunan? Pasti membosankan gitu misalnya. Jadi kalau di sebelahnya enggak. Gitu. Ini dulu hasil program dari hilirisasi hasil riset yang kami lakukan. Nah, itu yang saya temukan. Jadi sekian banyak yang saya temukan dari berkecimpung di dunia penerbitan, berkecimpung di dunia menulis, kemudian saya bisa dibilang lah mungkin saya akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini saya mendedikasikan untuk mengalihkan yang sesuatu yang populer, sesuatu yang saintifik kepada sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang saintifik kepada sesuatu yang lebih populer. Karena ini kita itu sebenarnya menulis itu kan untuk mengekspresikan gagasan kita, bukan untuk hanya mengimpresikan sesuatu dari diri kita. Dan saat ini segala macam tulisan itu bukan hanya bisa ini, justru levelnya lebih meningkat. Bukan hanya bisa dibaca oleh gini kalimatnya kayaknya ya. Bukan hanya bisa dinikmati oleh pembaca luas, tapi juga harus bisa dibaca, ditangkap oleh pembaca data gitu. Karena kita hidup di zaman yang digital, dan teknologinya semua sudah, segala hal yang kita keluarkan di dunia digital itu tidak sia-sia. Foto kita, caption kita, tulisan kita, artikel kita, aktivitas kita itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu ada yang menangkapnya, ada yang meng-capture-nya dan menyimpannya satu persatu. Jadi itu seperti kamera besar gitu ya. Di kamera besar seperti recorder besar yang merekam semuanya untuk menghasilkan produk sesuatu nantinya. Gitu. Inilah sebenarnya yang juga kalau kita bicara teknologi dari kita tahu sekarang ngomongnya adalah 4.0, karena sebenarnya zaman sudah bukan 4.0 lagi, tapi sudah 5.0, di mana semuanya sudah lebih apa ya? Penulis aja bisa digeser loh gitu, dengan AI. Teman-teman yang bikin desain bisa digeser loh dengan AI. Tapi suatu kreativitas, sesuatu yang lebih membangunkan gagasan itu nggak bisa digeser karena 4.0 itu bicaranya tentang itu. Nah, membaca data itu membutuhkan apa yang kita tulis. Kita bikin tulisan riset ilmiah, kalau cuman hanya untuk ya nggak apa-apa ya, saya bukan. Halo, Mbak Anita, sinyalnya putus. Halo, Mbak Anita. Ya, sepertinya Mbak Anita terlempar, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke. Halo. Ya, Mbak. Ya. Oke. Tadi bilang. Oh iya, sampai mana tadi ya? Sinyalnya kayaknya lemes dia, haus. Oke. Oke, deh, itu sampai mana ya putusnya? Sampai dari AI tadi. Oh iya, dari AI tadi. Ya, pembaca data berarti ya. Ya. Oke, jadi saat ini kita dengan karya-karya kita, kakak-kakak semua, bapak ibu semua dengan karya-karyanya, bukan hanya tuntutannya bukan hanya terbaca secara luas, tapi terbaca secara luas untuk orang ya, tapi juga terbaca secara luas pada pembaca data. Karena apa yang kita buat itu bukan hanya untuk saat ini, tapi juga akan menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh anak-anak nanti di generasi berikutnya. Kita nggak tahu loh 10 tahun, 20 tahun lagi, karya kita kalau bisa diluaskan, itu akan menjadi sesuatu konten yang bermanfaat buat mereka. Gitu. Dan para konten kreator sebenarnya ya, Bang Suban ya pasti ini setuju juga. Mereka terus mencari konten-konten baik yang bisa menjadi sandaran, ya kan, bahan dari konten yang mereka sendiri. Jadi kalau kita mampu mengalihkan sesuatu yang kita punya secara ilmiah ini, karya-karya ilmiah kita menjadi populer, itu akan sangat asik. Gitu. Mungkin itu dari saya. Bisi ngantuk semuanya.
Dengan Oke, suara saya. terima kasih Mbak Anita, Irunisa luar biasa ya, daging semua itu. Nah, ya, Nggak ada gajinya. ya, 26 peserta yang bergabung ya. Ini beberapa orang karena sesi ya jam ngantuk, kemudian puasa, semangat teman-teman luar biasa untuk hadir Ini keren. eh, kelas ini. Keren. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi materi dari Mbak Anita Herunisa, mengubah karya ilmiah menjadi populer. Ya, tadi juga ditampilkan contoh ada sebuah buku yang dari disertasi bisa menjadi buku populer yang menarik ya, dongeng anti korupsi. Nah, faktanya di berbagai perguruan tinggi kita itu gudang-gudang kampus itu penuh dengan skripsi, Betul, tesis, skala betul. tidak tidak tersentuh untuk dibukukan kan. Itu Hmm. persoalan. Teman pun yang sudah S1, S2, nah coba barangkali bisa dibaca ulang tesis disertasinya, apa namanya skripsi tesisnya, mana tahu bisa menjadi buku populer. Nah kebetulan Mbak Anita ini juga punya penerbit ya, beliau Bitread Digital Publishing. Saya pertama sekali melihat buku-buku itu ketika saya diundang di Ubud Writer and Reader Festival 2017. Ternyata banyak sekali buku-bukunya. Nah hari ini Allah mempertemukan kita dengan Mbak Anita. Baik teman-teman, kita masih cukup punya waktu untuk berdiskusi seputar topik ini. Silakan lambaikan tangan ya, atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Saya kira langsung buka video saja karena Mbak Anitanya ada di sini. Baik, sesi diskusi kita mulai. Silakan teman-teman. Siapa yang pertama yang mau mengajukan pertanyaan? Yang merasa susah, ribet dengan makalah apa namanya dengan karya ilmiahnya? Silakan. Oke, dari Sumatera Utara ada Bang Safarudin Marpaung. Dipersilakan Bang Safarudin. Iya, terima Hai. kasih untuk narasumber hebat kita ya, yang cantik pada siang hari ini ya, sore hari ini juga moderator Bang Subhan. Ya, langsung aja ke pertanyaannya saya pikir ya. Tadi udah ada satu contohnya dari disertasi ya Mbak ya, menjadi karya apa menjadi esai populer lah boleh dibilang seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan saya bagaimana kita membuat karya ilmiah itu diubah untuk menjadi karya ilmiah populer dalam teknik judulnya. Apakah ada teknik-teknik khusus untuk mengubah judulnya dari ilmiah menjadi lebih populer? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyesuaikan bahasa dan gaya penulisan sehingga audiensnya ini menjadi lebih bersemangat membaca karya populer dibanding dengan karya ilmiah yang kata-katanya itu sudah baku dan terstandarisasi, saya pikir. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Safrudin. Di Sumatera Utara, ini menarik nih Mbak Anita, bagaimana menyiasati judul yang kaku menjadi judul yang asik ya. Kemudian juga pun berkaitan dengan bahasa, dari bahasa ilmiah ke bahasa populer. Silakan Mbak Anita. Ya. Pak Syafruddin nggak pantun dulu? Udah cukup. Udah cukup, terima kasih. Oke, judulnya gimana? Oke, emang ini yang paling di-cut paling pertama ya sebenarnya adalah, tapi satu hal pertama di-cut, tapi bisa dilakukan di belakangan gitu. Jadi dilakukannya di belakang-belakang prosesnya. Karena kalau saya jangan ngebebanin dulu kita mikirin judul itu di awal. Nanti jatuhnya kita depan komputer gini, mikirin judul aja gitu kan. Berapa jam gitu kita bisa mikirin judul. Mendingan mulai dulu, tulis dulu. Biasanya bikin outline dulu. Nah, ketika outline itu kita akan bisa mengecek tema-tema apa, isu-isu apa atau keyword-keyword apa sebenarnya yang muncul dari penelitian kita gitu. Judul memang perlu banget disesuaikan karena biasanya judul ilmiah itu panjang kali lebar ya. Panjang-panjang, tulisannya harus mencantumkan metode dan lain-lain gitu. Saya pernah, saya lupa lagi, saya pernah megang karya
kedokteran gigi di Unpad, itu judulnya, sebenarnya satu halaman itu, satu halaman setengah itu judulnya semua. Dengan metode segala macam, panjang banget. Akhirnya kita ubah, itu sebenarnya tentang hipnosis ya, hipnosis bagaimana mencabut gigi atau mengobati gigi ke dokter gigi itu lewat cara hipnosis. Judulnya sangat panjang, dari Dokter Gilang dari Unpad, itu kita ubah menjadi jangan takut ke dokter gigi, gitu, dengan gambar smiley dan giginya copot satu, gitu, si smiley-nya. Kemudian kita tambahkan dengan subjudul lah, gitu kan. Boleh kita tambahkan subjudul atau blurb lah. Sinopsis di belakang akan sangat membantu sebenarnya menceritakan judul yang sangat panjang dari sebuah penelitian ilmiah. Itu adalah hal-hal yang tadi saya bilang, itu yang kita duduk dulu dengan tenang dan memikirkan ini pembacanya akan siapa aja. Oh, ini akan sangat luas yang bacanya. Dokter Gilang ketika nulis tentu untuk koleganya, tapi ketika dia rasakan ini ternyata bisa mengedukasi pasien. Nah, kalau udah bicara pasien itu jadi lebih luas, sehingga dia harus menemukan kata-kata yang enak untuk dijadikan judul, mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, tidak takut, gitu kan, ke dokter gigi, karena ada bahkan ada namanya hipnosis, gitu. Jadi dia di hipnosis, dia tidak sadar apa yang sudah dilakukan oleh dokter gigi. Nah, strategi itu yang kemudian bisa kita pakai ketika kita mempunyai sebuah karya ilmiah yang judulnya sangat panjang dan kita ingin ubah. Pertama yang kita pikirkan adalah, oke, ini pembacanya siapa? Cari pembaca yang kemudian range-nya seabstrak mungkin dari kita. Misalnya bikin bukunya itu tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana yang kita pikirkan itu adalah masyarakat sekitar, kemudian para pelajar. Paling dekat adalah kita mikirnya para pelajar, atau enggak para orang-orang yang ikut dalam SAR, segala macam. Padahal ada orang-orang yang ibu-ibu mungkin yang suka ke hutan di gunung, mereka cuma mencari sayur atau mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan kayu bakar. Dia juga harus bisa mengakses informasi yang kita punya. Sehingga itu yang menjadi dudukan pertama, Pak. Biasanya saya mikirkan ini pembacanya siapa, seluas apa, sehingga kita harus langkah berikutnya adalah mencari kata-kata yang pasti singkat. Kalau judul buku berarti tidak boleh panjang-panjang, tidak seperti judul penelitian, gitu kan. Paling panjang juga 3 atau 4, itu pun mengikuti katanya, tapi paling banyak 3. Dapat 1 itu keren banget, tapi biasanya novel ya kalau dapat 1. Tapi biasanya di 2 atau 3 gitu. Nah, yang lainnya, yang hal-hal keren, pasti akan banyak hal-hal keren dari penelitian kita itu, tapi kesampingkan dulu, gitu. Biar nanti dia bicarakan, dikomunikasikan di dalam. Pilih yang paling mudah orang membangun asosiasi dengan apa yang kita teliti. Itu dulu. Kalau saya selalu itu. Nah, ya pasti makanya saya bilang tadi, ini ada sesuatu pertama yang dilakukan, tapi dilakukannya nanti aja. Karena jangan membebankan diri kita dulu untuk memikirkan itu di awal. Nanti aja, di belakang kita pikirkan. Bahkan ketika mau menulis artikel ilmiah populer pun gitu. Jadi di belakang saja kita mikirkan judulnya. Karena kemarin juga di Atip Padang, di SDM, juga di beberapa instansi, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman berusaha menampilkan semuanya yang berat-berat itu di depan karena ingin tersampaikan bobot penelitiannya. Pasti tersampaikan kok, dengan cara yang sesuai dengan populer tadi. Jadi dilakukan saja nanti di belakang agar kita bisa sepanjang proses berjalannya itu baru kita pikirkan seperti apa. Jadi santai, kita nggak harus mikirin. Kalau mikirin di depan, di awal, itu bisa sangat lama kita ngerjainnya. Nah, kemudian gimana dengan gaya bahasa atau penulisannya? Nah, apakah bahasanya kaku? Ya, kalau bahasa kaku mungkin bahasa baku ya, maksudnya. Bahasa baku nggak apa-apa. Mau dibikin bahasanya cari diksi-diksi gaul juga nggak apa-apa. Gitu. Semua kembali lagi kepada kita bisanya mampunya seperti apa. Kalau memang bahasanya baku, ya nggak apa-apa juga. Nanti tinggal kita tambahkan agar dia menjadi luas dan asik, kita tambahkan bubuhi cerita. Sesuatu yang mungkin kita masukin ya Pak di dalam penelitian kita, kalau kita naruh satu box isinya cerita gitu, kan nggak mungkin. Tapi kalau di populer kita bisa lakukan itu.
kita nggak mungkin nampilin visual dalam bentuk infografis di dalam penelitian kita. Justru kita harus munculkannya dalam tabel, dalam grafik. Tapi kalau di situ, di populer kita bisa. Bahkan kita bisa mengembed sebuah video di situ untuk menceritakan deskripsinya atau visualnya akan seperti apa. Dengan teknologi saat ini, semua buku akan berubah juga menjadi e-book, maka otomatis kita bisa menampilkan itu. Jadi jangan dibebani juga kemudian kepada diri kita. Kalau kita hanya mengalihkannya kepada tulisan yang baku, ya nggak apa-apa. Tinggal nanti kita kurangi itu, misalnya teori-teori yang cukup berat, gitu kan. Kita cukup memilih beberapa teori saja yang menjadi dasar pentingnya. Atau kalau tidak, strateginya adalah kita berikan analoginya untuk mendekatkan pemahaman orang kesehariannya itu seperti apa. Gitu. Contoh, misalnya ini pernah waktu itu bicara tentang penelitiannya gini. Jadi mereka membuat, ini agak rumit, bagaimana mempopulerkan sebuah laporan kerja tentang aktivitas mereka selalu melakukan kalibrasi di alat-alat. Jadi di kementerian-kementerian itu kan juga punya bagian-bagian yang harus mencari pendapatan ya lewat misalnya jasa-jasanya mereka. Nah, kan mereka menggunakan alat-alat dan alat-alat itu mereka kalibrasi, selalu mereka kalibrasi. Kemudian itu jadi laporan. Ya, ini membingungkan teman. Mereka jadi laporan. Terus laporan itu bahwa mereka menyusun laporannya bahwa alat dikalibrasi pentingnya apa agar nanti setiap alat itu dapat ISO dan lain-lain. Cuma mereka bingung apa pentingnya ini dikomunikasikan kepada masyarakat. Kalau saya justru kemudian kita buka tujuannya apa kalian terus melakukan ini kalibrasi dan lain-lain. Tujuannya ya supaya alat kita tetap berfungsi dengan sangat baik gitu kan, sehingga nanti kalau ada pengusaha atau masyarakat yang membutuhkan jasa kita, alat ini tidak akan memberikan hasil yang fake gitu kan, yang fraud. Ini hasilnya akan tepat. Oke, berarti kan good governance dong yang ini ditampilkan, dikomunikasikan itu. Jadi dalam laporan itu adalah bagaimana upaya pemerintah untuk terus menyelenggarakan bahwa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin bagi masyarakat agar ekonomi bangsa dan masyarakat juga lebih baik. Kami melakukan hal-hal ini. Jangan dibicarakan tentang ISO-nya dan lain-lain gitu ya. Itu jadi rumitnya. Itu hal yang kayak gitu contohnya. Jadi dicari apa angle yang dekat dengan keseharian orang-orang pengguna dari target pembaca kita. Cari yang terdekat mungkin. Kalau memang kita bangun analoginya dengan aktivitas sehari-hari para ibu, aktivitas sehari-hari di rumah, dibangun analogi di situ juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu yang membuat cerita kita jadi asik, jadi seru. Gitu. Itu yang membuat cerita kita menjadi lebih, tulisan kita menjadi luas. Gitu. Jadi tidak kaku ya Bang ya. Gitu. Karena ada tambahan itu. Gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anita, Bang Safarudin, begitu ya. Jadi yang kaku-kaku itu dilenturkan. Judulnya, bahasanya, sehingga dia bisa menjadi buku populer yang asik dan enak dibaca. Nah, silakan nanti dicoba Bang Safarudin. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan teman-teman lainnya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Ya, silakan lambaikan tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Ya, gimana Bang Safarudin? Cukup cukup jelas ya penjelasan? Boleh sedikit ditambahi, Bang Anda? Iya. Ya, Gini kan, Mbak, kalau karya ilmiah ini kan dia katakan terdiri dari beberapa subbab pendahuluan, mungkin kalau dia berbentuk disertasi atau tesis atau skripsi, latar belakang penelitiannya, kemudian kajian pustakanya atau metodologi pembahasan dan bahkan sampai kepada kesimpulan. Nah, kita ubah dia menjadi populer dalam bentuk ringkasan atau hanya satu part tertentu yang kita kembangkan? Oke.
outputnya mau jadi apa? Mau jadi artikel kah? Atau mau jadi buku kah? Kalau Nah, misalnya jadi artikel, kalau jadi artikel berarti yang kita angkat itu adalah biasanya di latar belakang pasti kita angkat, ya. Kemudian ada tentang isunya itu mungkin ada di rumusan masalah, gitu kan. Metodologinya nggak usah, karena itu adalah nanti orang ketika mereka mencari mencari apa mencari tulisan kita dan ingin tahu kita nelitinya seperti apa, dia akan mencari pasti dan dia akan bertemu dengan metodologi. Tapi kemudian munculkan hasil hasil dari penelitiannya seperti apa, temuannya seperti apa. Kalau artikel cukup itu aja menurut saya. Ya, kemudian ada kesimpulannya. Kecuali ada buku. Kalau buku mungkin ada beberapa part dari metodologi yang bisa kita slice ke situ. Gitu. Dan sebenarnya ketika kita misalnya mungkin ada Bapak Ibu yang sedang menyusun disertasi atau tesis, nah sebenarnya itu bisa dilakukan sejak awal nih ketika jadi kita bikin kayak hybrid. Jadi itu sudah mikir bahwa ini Nasya Prodi misalnya saya ini lagi bikin disertasi nih atau bikin tesis dan saya mau dari awal ini sebenarnya nanti ketika ini jadi ini saya lulus saya bisa langsung juga jadi buku gitu. Karena biasanya nih kalau sudah tesisnya selesai, disertasinya selesai, belum tentu mau balik lagi baca. Ya enggak sih? Gitu kan. benar-benar. Betul, biasanya belum tentu mau balik lagi bacain. Tapi, nah, dengan cara yang ini, dengan cara kita hybrid dari awal kita sudah coba gitu kan, itu akan jadi lebih 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 mudah. Dimana ketika kita menyusun penelitian kita sambil itu, kita juga sambil kan pasti ngumpulin bahan tuh. Sambil ngumpulin bahan itu kita bikin ada 2 file lah, ini penelitian kita, ini satu naskah, duplikat, kemudian kita olah, masukin semua cerita-cerita atau apa yang kita temukan bagian dari penelitian yang nggak mungkin kita semat di situ gitu. Iya, terima kasih. Nah, dilanjut Bang Anda. Baik, terima kasih Kak Anita dan Bang Safrudin. Baik, teman-teman, silakan lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, lambaikan tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke. Ya, sepertinya di kolom komentar ada pertanyaan dari Kak Riami ya. Duh, saya nggak terbaca ini. Barangkali Mbak Anita bisa membantu di kolom komentar. Sebentar, coba saya lihat. Riami dari Malang, Jawa Timur. Mbak Riami mana ya? Mbak Riami mungkin bisa di ini aja ngobrol langsung mungkin. Satu pertanyaan saja ya Kak Nita, mohon maaf. Saya juga kaget tadi itu waktu saya kira ada presensi gitu. Berarti kalau misalnya kita membaca karya ilmiah penelitian perang misalnya itu kan bisa untuk novel, bisa untuk cerpen, gitu ya Kak ya. Betul. Luar biasa hari ini ilmunya. Tapi kalau misalnya mengalihkan bahasa itu apakah perlu izin kepada penulisnya juga ya Kak ya? Berarti misalnya saya mau mengubah hasil skripsi teman menjadi skripsi, biasanya kan yang ada cerita-cerita begini ini kan skripsinya orang bimbingan konseling ya Kak? Iya, betul. Banyak yang menarik ya. Bisa untuk cerpen misalnya itu bisa izin secara lisan saja atau tertulis Kak, kalau itu karya itu harus diakui, misalnya diterbitkan di Perpusnas misalnya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Kak Riami, dipersilakan Kak Anita Hairunisa. Ya, terima kasih Kak Riami. Memang pasti kita harus minta izin ya sama yang punya karyanya gitu agar tidak jadi plagiat mungkin nantinya gitu kan. Kecuali kita memang merubah karyanya itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi tetap aja itu kan dicantumkan di dalam sumber pustaka bahwa kita menjadikan bahannya dia itu sebagai sesuatu yang kita gunakan gitu. Nah, itu pasti justru malah jadi asik, siapa tahu malah bisa jadi kolaborasi. Ada data-data yang dia simpan yang tidak sempat atau tidak memungkinkan dia muat,
malah bisa dia munculkan ke dalam karyanya kita gitu. Jadi bisa jadi kolaborasi, dan saya yakin setiap orang tidak, ketika ada orang yang mau apa ya, misalnya saya membuat karya ilmiah, saya membuat tesis, kemudian ada orang lain yang boleh nggak ini saya buat jadi buku, misalnya jadi buku parenting atau buku yang lain. Terus kita yang punya karya pasti dengan senang banget dong. Oh boleh gitu. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kita collab? Yuk kita collab aja deh. Gitu. Kalau dia punya waktu dia akan minta collab. Kalau enggak ya berarti dia akan mengizinkan. Dan akan percepatan juga ya. Misalnya dari teman-teman yang konseling, cerita yang menarik, dan cerita-cerita itu bisa membersamai orang lain untuk melewati mungkin sesuatu yang dia temuin dalam hidup dia dan dia tidak berani menyampaikannya, tidak tahu harus kemana, dan lewat tulisan kita dia tidak merasa sendiri gitu. Ya, mohon maaf teman-teman, sedang bekerja untuk beberapa gangguan ya. Silakan langsung aja Kak Anita, tidak apa-apa. Oke, ya gitu paling Mbak Aryami. Mudah-mudahan karya-karya keren dari Mbak Aryami yang akan kita temukan. Amin. Amin. Belajar terus kan. Baik, terima kasih Mbak Anita dan Kak Aryami di Malang. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Riza Ramdoni ya. Silakan. Abang atau kakak ini, silakan. Aktifkan video dan mikrofon. Riza Ramdoni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Reza dari Cirebon, Jawa Barat. Saya tahu ini dari di grup Genitri ya. Ya, tadi sangat menarik ya, entrepreneur ya. Entrepreneur dalam karya ilmiah gitu kan. Nah, tadi saya ditinggal sebentar, jadi tapi ini ada yang saya tanyakan tadi sesuai dengan judulnya, bagaimana saya kiat-kiatnya gitu kan. Saya punya skripsi saya sendiri gitu kan. Saya tentang the translation technique of Harry Potter. Artinya maksudnya tentang terjemahan lah, itu novel the translation technique of udah lupa saya udah the translation technique, intinya bagaimana sebuah skripsi ini bisa dibukukan gitu kan. Nah, adakah kiat-kiatnya gitu kan, karena ini nantinya objektivitasnya itu untuk siswa gitu kan. Jadi nanti ada treatment-treatmentnya saja, ini bagaimana bisa dikemas semenarik mungkin dari sebuah buku yang sederhana tapi juga penuh makna gitu kan. Terima kasih untuk sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Riza, saya langsung ya, izin ya. Kang Riza ini kan Cirebon ya, sama saya di Bandung. Kang Riza, the translator technique of Harry Potter, kurang lebih kayak gitu. The translation technique of Harry Potter and Deathly Hallows. Yang karyanya si J.K. Rowling itu. Oke. Jadi beberapa gitu novelnya. Nah, ini kan saya sendiri itu. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah punya titik yang menarik ya, besar, karena yang jadi sandaran di sini kan menelaah tentang Harry Potter. Harry Potter adalah sesuatu yang gak habis-habis kayaknya ya. Gak habis-habis karena dia sudah masuk ke dalam bagian dari karya sastra juga gitu ya, kontemporer yang sangat menarik. Fenomenal. Kayaknya buku mana coba yang dibajak di perjalanan menuju ke toko buku? Cuman Harry Potter ya kayaknya yang dibajak. Seluruh dunia ini nggak ada buku lain yang dibajak di perjalanan menuju ke toko buku. Gitu. Orang mengantri seperti mengantri, orang luar negeri mengantrinya seperti mengantri beli iPhone mungkin mereka mah ya, gitu kan.
mana yang fenomenal Harry Potter itu nggak ada. Jadi ya memang sebaiknya kalau bisa ini skripsinya memang dibukukan, diterbitkan dalam bentuk populer karena akan menjadi sesuatu yang terus dicari orang karena ada Harry Potternya di situ, gitu. Ada Harry Potternya di situ, bahkan mau anak zaman sekarang ataupun mereka dari negara lain juga bisa tetap mencarinya. Gitu. Kalau bisa dialih bahasa kan lebih keren lagi. Caranya gimana? Nah, tadi kan sempat ngobrol juga sama Pak Syafarudin tentang ini kalau ada yang populer itu mau dijadikan apa? Mau dijadikan artikel atau mau dijadikan buku gitu. Kalau mau dijadikan buku, berarti kita akan lebih banyak memperkaya contoh-contoh. Tapi kalau ini menelaahnya Harry Potter, harusnya contoh-contohnya sudah ada. Saya nggak tahu Deathly Hallow apa ya? Yang ini ya, kan saya pembaca Harry Potter dan saya ngeprint waktu itu karena belum dapat bukunya. Jadi pasti akan banyak contoh-contoh dan kalau bisa saya sebenarnya masih kurang menangkap isinya apa, tapi contoh-contoh dari Harry Potter bahkan juga ditampilkan dengan Harry Potter seri-seri yang lainnya. Bagaimana mungkin kalau teknik tertentu yang digunakan untuk skripsi ini ketika ingin menerjemahkan atau menganalisis Harry Potter itu bisa diperluas, ditambahkan gitu. Jadi tidak hanya di seri itu aja, tidak hanya di edisi buku itu aja, tapi juga di buku-buku Harry Potter yang lainnya. Jadi akan lebih menarik gitu. Jadi tidak akan repot kok. Jadi memang yang paling utamanya adalah Harry Potter yang diangkat, seri yang diangkat, episode yang diangkat, tapi ditambahkan dengan yang lainnya untuk memperkaya sehingga nanti luas bukunya memang seperti menginterpretasikan, menganalisa Harry Potter dengan teknik yang digunakan sebagai tema skripsinya. Itu sangat mungkin dan sangat asik karena Harry Potter itu nggak berhenti. Harry Potter filmnya sudah selesai, tapi ada seri-seri tambahannya. Harry Potter itu kalau Kang Riza tahu, bahkan sampai sekarang di setiap Natal atau akhir tahun itu mereka selalu mengeluarkan misalnya produk kosmetik, ya, misalnya seri lipstick dari Harry Potter berdasarkan warna-warna asramanya, kemudian masih tetap lanjut gitu. Gimana? Ini lagi masih tetap lanjut gitu ya acara ini. Ini belum azan. Ini masih mengingatkan aja. Oh siap. Selebihnya terserah aja. Silakan Mbak Anita. Kita sebentar lagi. Oke, paling itu kalau untuk Mbak Riza karena mungkin waktu-waktu azan yang berbeda, sehingga bukan tidak ini ya, bukan kita tidak di sini juga belum azan. Baik, nah, sini Bandung baru azan. Mbak Anita dan Bang Riza di Jawa Barat juga ya, mudah-mudahan cukup jelas penyampaian dari Mbak Anita. Saya berikan satu kesempatan lagi teman-teman, barangkali sebelum kita nomor kontaknya itu untuk diskusi di grup atau gimana? Kak Iis Singgi ya, sepertinya Kak Iis Singgi ada bergabung. Terima kasih Kak Iis bergabung. Baik, teman-teman lainnya saya berikan satu kesempatan lagi yang ingin bertanya kepada Mbak Anita. Kalau masih ada, dipersilakan. Di sesi akhir, kebetulan di Sumatera Barat belum azan ya, beberapa menit lagi. Ya, dari Kak Dila SPD di Bukit Tinggi, dipersilakan. Oh, Kak Dila nih. Silakan Kak Dila. Aktifkan saja video dan mikrofonnya. Ya Kak, terima kasih Kak Anita. Ya, okay. Mau saya baru gabung. Maaf kalau udah dibahas tadi ya Kak Anita ya. Kan kebetulan saya guru. Jadi ada PTK tuh biasanya Kak. Jadi ada penelitian tindakan kelas. Jadi ada juga teman yang bertanya gimana caranya mau mengubah menjadi sebuah artikel di koran gitu. Karena kan kalau PTK kan hampir sama lah dengan skripsi, cuman kan skop halamannya aja, penelitiannya saja yang berbeda. Jadi
untuk menjadikan artikel menjadi 3 halaman saja itu apa saja tuh poin-poin yang harus diubah gitu. Itu Kak Nita. Terima kasih. Terima kasih Kak Dila di Bukit Tinggi. Iya, sama-sama Bang. Kita mengubah karya ilmiah menjadi artikel sehingga poin-poin bisa termuat di artikelnya Kak Anita. Silakan. Oke, Kak Dila, terima kasih. Asumsi saya PTK ini sama dengan skripsi ya? Ya, gitulah. Ya, hampir sama. Ya, susunannya ya, berarti kan ada rumusan masalah, ada pendahuluan, Ya, ada metodologi, gitu kan. Oke, jadi kalau dia mau menjadi sebuah artikel, tadi mungkin mirip-mirip dengan yang lain. Jadi pendahuluan pasti ada, itu sebagai introduction kita. Jadi introduksi kita. Jadi tadi sempat saya share bahwa kalau tulisan sebenarnya Kak Dila, apapun itu sebenarnya bentuknya, Bang Suban juga pasti setuju. Kalau sebuah tulisan itu dia apapun jenisnya itu sebenarnya punya pola yang sama. Jadi ada introduction-nya, ada pembukaannya, kemudian ada masuk ke dalam isu, kemudian masuk ke dalam masalah ya pengen disampaikan kayak gitu. Kemudian baru masuk ke dalam paparannya. Jadi semua pasti punya alur seperti itu. Dan itu sebenarnya juga mirip di dalam sebuah penelitian. Ada pendahuluan, ada kemudian isunya, ada rumusan masalah, kemudian nanti ada metodologinya, bagaimana kita mencoba mencari pemecah bagi masalah itu dengan cara tertentu gitu kan. Kemudian nanti ada pembahasan. Nah, kalau dia menjadi sebuah artikel, berarti yang kita sampaikan itu adalah pendahuluannya, kemudian tadi ada isu-isunya di rumusan masalahnya itu apa. Kemudian masuk kita ke ke dalam pembahasan. Jadi dari isu-isu itu ternyata ditemukan ini gitu kan. Boleh kita sisipkan metodologi, tapi cuma sisipan hanya sekedar menceritakan bahwa bukan dipaparkan panjang lebar bagaimana cara kita menemukannya, tapi kita menggunakan teknik apa, misalnya kita sudah lewat sebuah wawancara atau lewat sebuah survei terhadap 100 orang, kemudian ditemukan lain, hanya sebagai itu saja. Kemudian masuk ke dalam pembahasannya seperti apa. Karena intinya kita ingin memberikan insight kepada pembaca dan aksi mereka terhadap penelitian yang dilakukan oleh para guru. Menurut saya guru-guru ini sangat luar biasa ya, keren. Seharian itu mereka menemukan banyak hal menarik dan sangat ditunggu oleh para orang tua, oleh para guru lainnya, gitu kan. Orang-orang tua ini sebenarnya selalu ingin dapat ilmu dari para guru-guru di kelas, menghadapi anak seperti apa, mengajarkan sesuatu seperti apa, gitu. Praktik-praktik baik yang dilakukan oleh guru itu seperti apa. Jadi, ayo kalau punya PTK dan lain-lainnya, gitu, yuk share. Jangan merasa bahwa tapi temanya cuma ini. Jangan merasa begitu, karena pasti punya keunggulan. Sebuah penelitian sampai dia lahir, sampai dia selesai itu pasti punya keunggulan, dan keunggulan itu akan menjadi unik, dan uniknya itu dibutuhkan oleh orang lain. Begitu Kak Dila. Baik, terima kasih Kak Nita. Tunggu Bang, sebentar Bang. Karena Dila telat tadi. Kak, berarti itu untuk artikel ya, berarti udah dicatat tuh ada pendahuluan isu, jadi diambil dari rumusan masalah sama pembahasan. Mungkin hasilnya sedikit ya Kak. Kalau untuk buku gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk dijadikan buku, apakah dipakai bab-bab juga atau cukup pakai subbab aja per apanya Kak? Gimana Kak? Oh ya, satu lagi. Kalau ketika jadi artikel, tolong jangan ditulis ketika jadi artikel populer, jangan ditulis pendahuluan, jangan. Tapi langsung aja introduksi dulu. Kemudian masuk tema-tema isu-isunya itu munculkan dalam subjudul-subjudul di dalamnya itu ya, ini bagian-bagian di dalam bukunya. Jangan nulis tulisan populernya itu dengan pendahuluan dulu gitu, enggak. Tapi langsung aja kalau memang perlu subjudul, beri subjudul situ. Kemudian jangan kesimpulan, langsung aja gitu. Misalnya aksi atau harapan misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau dia jadi buku, otomatis kita harus bedah dulu sebenarnya ada isu-isu apa di dalam buku itu, dalam penelitian kita. Kemudian itu diturunkan menjadi bab-bab. Jadi tetap pasti harus pakai bab, dan pasti ada kok di dalam penelitian kita, pasti ada elemen yang ketika kita turunkan itu jadi, oh saya bicara tentang misalnya mengajarkan anak kemandirian di kelas misalnya ya, mencari anak kemandirian di kelas. Oke, berarti
saya harus ketika saya bedah ada bicara tentang kenapa anak ada yang mandiri dan yang tidak mandiri, gitu. Itu satu bab. Bagaimana menemukan pola yang tepat untuk anak, karena setiap anak itu berbeda, misalnya. Bagaimana misalnya kalau dia menyandarkan tentang multiple intelligence, misalnya dalam teorinya, bagaimana multiple intelligence menyelesaikan solusi kemandirian anak. Jadi tetap dia harus jadi bab-bab seperti itu. Gitu, Kak. Kak, kalau seandainya ditambahin gambar, boleh nggak, Kak? Misalnya seperti Kak Nita bilang tadi kan, mungkin kan kalau di skripsi, mungkin di lampiran mungkin nggak sebanyak itulah gambarnya. Kalau kita, boleh nggak? Ibaratnya dari penelitian yang asli, kita tambahkan dengan yang, tentu yang kebaruan sekarang, boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget. Boleh banget, Kak Dila justru lebih. Jadi yang Kak Dila punya tapi tidak bisa masuk dalam PTK selama ini, Kak Dila bisa munculkan di situ, dikomunikasikan. Kalau Kak Dila kreatif, Kak Dila bisa bahkan menempelkan video di dalam tulisan artikelnya. Ketika orang nanti bisa ngeklik linknya. Gitu. Atau Kak dia punya TikTok-nya, masukin TikTok-nya sekali. Gitu, Kak. Ya deh, makasih Bang. Wow. Baik, terima kasih Kak Anita, Kak Dila ya. Dila ini, Kak Anita ini produktif sekali menulis artikel, bahkan sampai ke Kompas ya. Nah, mudah-mudahan semakin termotivasi ya. Artikel. Baik teman-teman, kita sudah di ujung kelas ya, dan sebentar lagi asar juga untuk waktu Indonesia bagian Barat. Barangkali beberapa kota lainnya sudah asar ya. Kita masuk ke sesi closing statement ke narasumber kita, Mbak Anita, untuk mengubah karya ilmiah menjadi populer. Silakan closing statement. Oke, bismillah. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, Kang dan Teteh, ya, kita itu sebagai orang yang punya aktivitas lah beririsan dengan literasi, punya tanggung jawab sebenarnya. Kalau kita mempunyai kesedihan, keprihatinan terhadap kenapa ya kok banyak hoax dan lain-lain gitu. Yuk kalau gitu kita bantu edukasi masyarakat seluas mungkin, perluas bacaan dari karya-karya kita, jangan sampai karya kita tadi seperti disampaikan Kak Subhan ya, begitu banyak yang mengendap aja di perpustakaan kampus tidak tersampaikan, padahal kita sudah berdarah-darah ngerjainnya, ya sudah berdarah-darah menghabiskan waktu dan lain-lainnya. Ayo kita perluas. Ala bisa karena biasa pasti akan menemukan pola yang beda, terbiasa mengerjakan tulisan populer kemudian diubah terbiasa mengerjakan yang ilmiah kemudian diubah menjadi populer, pasti butuh adaptasi, tapi pasti bisa kok, pasti bisa pelan-pelan dengan cara-cara yang tadi, dengan cara-cara tadi, membayangkan siapa pembaca kita, perluasan pembaca kita seperti apa, isu yang dikaitkan dengan tren seperti apa, isu yang dikaitkan dengan keseharian seperti apa. Itu bisa menjadi strategi-strategi awal kita untuk mengubah semua penelitian-penelitian kita, PTK atau apapun yang kita miliki, itu bisa terbaca secara luas. Sayang loh, sudah waktunya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun kita ngerjain gitu kan, berdarah-darah menghabiskan waktu dan biaya dan lain-lain. Kalau itu bisa disampaikan lebih luas dan banyak orang yang akan terbantukan dengan apapun yang sudah kita buat, yuk kita lakuin. Kita semua punya kewajiban yang sama gitu kan, untuk memberikan vitamin bagi masyarakat, dan serunya jadi penulis itu insya Allah pahalanya luar biasa. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk closing statement-nya Mbak Anita Hairunisa yang sudah memberikan materi yang daging semua materinya ya. Mudah-mudahan teman-teman di kelas penulis daring Elipsis dan tentu teman-teman juga yang hadir di luar kelas Elipsis bisa memetik manfaat dari sesi ini ya. Dan yang paling penting teori apapun poinnya adalah praktik. Nah, silakan mengubah skripsi, tesis, disertasi, ya PTK dan lain sebagainya untuk dijadikan karya populer, bisa berbentuk buku, artikel, dan salah satu media kita punya majalah digital Elipsis. Silakan diisi untuk karya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Is, kepada Mbak Anita, ya, dan teman-teman semua. Mbak Anita Hairunisa sudah berkenan meluangkan waktu dan ilmunya juga kita, dan seluruh teman-teman yang hadir. Bertemu kembali di kelas berikutnya. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.